Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sekarang akan memasuki mata kuliah bahasa Arab yang kedua, dan ini merupakan terusan dari bahasa Arab yang pertama kita di semester ganjil. Nah, dalam kesempatan ini, sebelum meneruskan ke materi diskusi atau materi silabus yang lainnya, maka saya akan memberikan kata pengantar tentang ahamiyah at-ta'allum atau pentingnya mencari ilmu. Bisa juga ahamiyah talabul ilmi. Apa urgensi mencari ilmu? Pandangan Al-Quran tentang ilmu dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad, yaitu surah Al-Alaq 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tentu Anda sudah paham dan tahu makna dari ayat ke ini. Baik, saya akan mengulang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq atau segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan pena, mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Saya jelaskan bahwa ikra terambil dari kata yang berarti menghimpun. Dari menghimpun inilah lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca baik teks tertulis maupun tidak tertulis, eksplisit maupun implisit. Jadi wahyu pertama itu tidak menjelaskan apa yang harus kita baca, karena Al-Quran menghendaki umatnya membaca apa saja selama bacaan tersebut bismi rabbik, atas nama Tuhanmu, dalam arti bacaan itu bermanfaat untuk kemanusiaan. Ringkasnya dapat disimpulkan, Iqra dalam surat Al-Alaq tersebut bisa berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah oleh Anda ciri-ciri sesuatu, bacalah alam, tanda-tanda zaman, sejarah maupun diri sendiri, yang tertulis maupun tidak. Alhasil, objek perintah dari Iqra mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkaunya. Kemudian, apa itu ilmu? Pengertian dari ilmu. Ain, lam, mim. Kata ilmu sebetulnya berasal dari bahasa Arab dan dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 854 kali dalam Al-Quran. Kata ini digunakan dalam arti proses pencarian pengetahuan atau objek pengetahuan. Ilmu dari segi bahasa secara etimologi berarti kejelasan. Bisa diartikan pengetahuan yang jelas tentang segala sesuatu. Sekalipun demikian, kata ini berbeda dengan arafa, arif, ma'rifah, yang sama-sama artinya mengetahui dan pengetahuan, tetapi beda derajatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dalam Al-Quran tidak dinamakan dirinya, zatnya sebagai arif, tetapi seringkali digunakan kata alim, yang berkata kerja ya'lam, artinya dia mengetahui. Tentu Anda sudah membaca banyak sekali kata alama atau alim dalam Al-Quran, dan biasanya Al-Quran menggunakan kata itu khususnya untuk Allah, untuk hal-hal yang baik diketahuinya, walaupun gaib, tersembunyi ataupun dirahasiakan. Dalam pandangan Al-Quran, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk lain, menjalankan fungsi kekhalifahan. Ini tercermin dalam kisah kejadian manusia pertama
yang dijelaskan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 31 dan 32 yang berbunyi wa'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apakah Anda dapat menghitung ada berapa jumlah kata ilmu dalam ayat tersebut? Nah, disinilah bukti sebagai bahwa banyak sekali kata ilmu dalam Al-Quran. Wa'allama Adamal asma'a. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia mengemukakannya kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda itu, jika kamu memang orang-orang yang benar. Kemudian mereka para malaikat menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, tiada pengetahuan kami, la ilma lana illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan. Innaka antal alimul, karena sesungguhnya Engkau lah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kemudian kedudukan kita sebagai mahasiswa, sebagai orang yang sedang mencari ilmu, bagaimanakah kedudukannya dalam Al-Quran? Manusia menurut Al-Quran memiliki potensi untuk meraih ilmu dan mengembangkannya dengan seizin Allah. Karena itu bertebaran ayat yang memerintahkan manusia menempuh berbagai cara untuk mewujudkan hal tersebut. Berkali-kali pula Al-Quran menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang yang berpengetahuan. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan dalam kata pengantar, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kemudian menurut pandangan Al-Quran, ilmu terdiri dari dua macam. Pertama, ilmu yang diperoleh tanpa upaya belajar manusia, yang dinamai dengan ilmu laduni, seperti yang diinformasikan antara lain dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ini adalah sepenggal kisah tentang seorang nabi yang oleh Allah dianugerahi ilmu laduni, yaitu Nabi Khidir. Lalu mereka Musa dan muridnya Yusa bertemu dengan seorang hamba dari hamba-hamba kami yang telah kami anugerahkan kepadanya rahmat dari sisi kami dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Ilmu laduni, ilmu dari sisi Allah, langsung dari Allah. Kemudian kedua, ada ilmu yang diperoleh karena usaha manusia. Kita harus belajar, kita harus sekolah, kita harus ngaji. Itu dinamai dengan ilmu kasbi, yang lebih banyak sebetulnya ayatnya dibandingkan tentang ilmu laduni. Kemudian pandangan ini disebabkan karena pada pandangan Al-Quran terdapat hal-hal yang dalam tanda kutip ada, tetapi tidak dapat diketahui melalui upaya manusia itu sendiri. Ada wujud tapi tidak tampak. Seperti dalam surat Al-Haqqah ayat 38-39 Allah berfirman, "Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun." Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan apa yang kamu tidak lihat. Kemudian wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan apa yang tidak diketahui. Maka dari sinilah jelas bahwa pengetahuan manusia amatlah terbatas. Maka tidak diperkenankan untuk kita bersombong dengan gelar, dengan semua pendidikan yang kita punya. Karena Allah tegaskan dalam surat Al-Isra, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit saja. Selanjutnya, objek ilmu dan cara memperolehnya. Secara garis besar, objek ilmu dapat dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu alam materi dan alam non-materi. Said Mutahhir yang mengarahkan pandangan pada alam materi menyebabkan manusia membatasi ilmunya hanya pada bidang tersebut,
Bahkan sebagian mereka tidak mengakui adanya realitas yang tidak dapat dibuktikan alam materi. Ini ialah untuk orang-orang yang tidak beriman dengan adanya hal gaib, yaitu orang-orang kafir, orientalis, orang-orang Eropa, begitu ya, yang tidak mengakui adanya ilmu yang gaib atau ilmu hakiki atau ilmu non materi. Sedangkan kita sebagai seorang ilmuwan muslim, maka kita belajar alam materi dan alam non materi. Keduanya itu disebut sebagai al-khadarat al-ilahiyah al-khams, 5 kehadiran ilahi yang menggambarkan hierarki keseluruhan realitas wujud. Kelima hal tersebut ialah alam nasut, alam materi, alam malakut, alam kejiwaan, alam jabarut, alam ruh, alam lahut, sifat ilahiyah, alam hanut, wujud zat ilahi. Tentu untuk menghasilkan semua itu, untuk memperoleh semua ilmu itu, ada cara dan sarana yang harus digunakan. Seperti halnya dalam surah An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Sesungguhnya selanjutnya melanjut ke pokok bahasan, yaitu bahasa Arab sebagai sebuah ilmu. Perkembangan ilmu bahasa Arab yang sangat pesat tidak bisa dilepaskan dari keterkaitannya dengan peranan Al-Quran bagi kehidupan manusia, khususnya kita sebagai seorang muslim. Seiring dengan penurunan Al-Quran oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk kemudian disampaikan kepada Rasulullah dalam berbahasa Arab, kajian tentang ilmu-ilmu bahasa Arab pun berkembang pesat. Setidaknya terkait dengan pembelajaran Al-Quran dan hadis ini, ada banyak ilmu yang harus diketahui terlebih dahulu, yaitu ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, dan lainnya. Di samping kosakata mufradat, al-hiwar, dan yang lainnya. Kemudian mengapa pentingnya belajar bahasa Arab? Ahamiyah tadrisil lughah al-arabiyah, urgensi mempelajari bahasa Arab. Seorang orientalis, Sigrin Hanki, dia berkata, bagaimana mungkin umat manusia menolak keindahan bahasa Arab ini dengan logikanya dan kecemerlangannya yang unik? Bahkan tetangga-tetangga Arab, orang-orang yang mereka taklukkan, telah jatuh di bawah pesona bahasa ini. Poin selanjutnya, bahasa dan budaya Arab telah berkembang secara internasional selama berabad-abad, dan terutama pada masa kejayaan Islam, dan menjadi sumber daya tarik dan merupakan bahasa yang paling indah di dunia. Kita patut bangga mempelajari bahasa Arab karena ini merupakan bahasa yang paling indah di dunia. Kemudian bahasa Arab merupakan bahasa Semitik yang berusia ribuan tahun, dikenal sebagai satu-satunya bahasa Al-Quran dan bahasa resmi negara-negara Islam. Kemudian bahasa Arab mengalami ekspansi yang pesat selama abad pertengahan, dan warisannya telah berkembang jauh melampaui agama Islam. Contohnya saja dalam hal seni Arab, baik itu puisi, syair, prosa, tulisan-tulisan ilmuwan muslim, baik itu seperti karya Ibnu Sina, Ibnu Khawarizm, dan yang lainnya, sains, masakan, tradisi, komunikasi, dan banyak lagi. Semua itu mengalami perkembangan yang luar biasa ke seluruh dunia. Dan seperti yang Anda sadari, dalam bahasa Arab ada perbedaan antara bahasa lisan dan tulisan. Bahasa Arab lisan terdiri dari berbagai dialek Arab. Ini berarti bahwa bahasa Arab Maroko dengan bahasa Arab Mesir berbeda. Berbeda pula bahasa Arab Syria dengan bahasa Arab Qatar dan Irak. Begitu seterusnya. Dengan kata lain, masing-masing negara bahasa Arab di Timur Tengah dan Afrika Utara berbicara versi bahasa Arab yang berbeda dari kata, frasa, dialek, logat, dan ungkapan sehari-hari lainnya. Selanjutnya tentang tulisan bahasa Arab. Sebagaimana Anda ketahui, sangat bervariasi dan dikenal dengan banyaknya lambang atau simbol kaligrafi.
Bentuk dominan dari bahasa Arab tertulis adalah Modern Standard Arabic yang kita temukan di komputer, laptop begitu ya, yang umumnya menjadi fokus kursus bahasa Arab, bentuk bahasa Arab yang digunakan secara internasional. Kemudian kita yang berlatar belakang pendidikan agama Islam, apa urgensi bahasa Arab di bidang pendidikan yang akan disampaikan kepada peserta didik kita kelak? 1. Sumber asli ajaran Islam yaitu Al-Quran dan hadis berbahasa Arab. Maka selayaknya kita paham dan mengerti bahasa Arab. Kedua, karya ulama besar yang mempengaruhi alur pemikiran umat Islam, baik itu di bidang tafsir, hadis, fikih, akidah, tasawuf, ditulis dalam bahasa Arab oleh ilmuwan-ilmuwan muslim. Kemudian kajian ilmu keislaman akan semakin berbobot jika mengambil rujukan dari bahasa Arab. Selanjutnya, realitas kekinian di kalangan sarjana muslim terutama Indonesia semakin menipis dalam mengkaji ilmu keislaman. Setelah pembelajaran bahasa Arab dihadirkan, maka muncul perkembangan pesat sarjana yang mampu menganalisis dunia keislaman dan memunculkan berbagai peranan penting dalam interaksi kehidupan manusia. Mungkin dicukupkan sekian dari saya penjelasan di pertemuan pertama ini. Semoga bermanfaat dan bisa mengambil hikmah dari itu semua. Saya ucapkan syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.